Shalom, semangat pagi. Saya Hengki Denny Hutapea sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 3 Sintang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 1521045459. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025220992 pada materi kerukunan antar umat beragama kelas 8 dengan model pembelajaran Technological Pedagogical Content Knowledge yang dikolaborasikan dengan Joyful Learning. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, beriman, bersaudara. Tepuk tangan buat semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan ibadah ya. Bapak, mempersilakan kepada petugas ibadah yang sudah terpilih. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan ujian hari ini kurasa bahagia. Siapa yang satukan kita? Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menuju dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan mengajar. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami pada hari ini, semoga boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati juga Pak Denny yang mengajari kami, berikan hikmat, kesabaran dalam didik kami. Berkati kami juga yang diajari, berikan kepintaran, kecerdasan dalam kami belajar. Ini saya doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya dengan senyum yang manis. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Kita Bersaudara di dalam Tuhan. Bapak akan cek kehadiran anak-anak yang hari ini bersemangat datang ke sekolah. Yang pertama Wahyu, Imelsi, Yesia, Gesya, Juneri, Yuda, Igo, Jaka, Despa, Novi, Angel, Jesya, Yosina, Hadir Pak. Arista, Jenny,
Gustiana, Caroline, Rio. Adik Pak. Oke, ternyata anak Bapak bagus sekali kehadirannya. Hari ini hadir semua. Nah, hari ini Bapak mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu toleransi. Lakukan dengan gerakan, ya. Semuanya Bapak minta berdiri. Mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Lagi, teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Buddha, Alkitab, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu-San, tidak Konghucu, jadi saudaraku. Sekali lagi ya. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Lagi. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu-San, tidak Konghucu, semua jadi saudaraku. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Melalui lagu yang barusan kita nyanyikan bersama dan gerakan, ini merupakan pesan toleransi antar umat beragama. Di sini situasinya di mana semua agama yang ada di Indonesia, ada unsur pemuka agama, juga banyak masyarakat, dilihat ada anak-anak peserta didik ya, berkumpul menjadi satu untuk dapat menyanyikan lagu ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerukunan antar umat beragama. Dapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yaitu tentang kasih persaudaraan dan kasih kepada Tuhan. Juga di dalam Mazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun. Nah, di dalam judul besar ini kita akan belajar banyak hal, termasuk harmoni dalam keragaman. Sebelum masuk lebih dalam dalam pembelajaran ini, Bapak akan memberikan dua pertanyaan diagnostik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang toleransi? Bapak hanya ingin membuka wawasan berpikir anak-anak tentang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa kerukunan antar umat beragama itu penting bagi bangsa Indonesia? Berikutnya Bapak akan memberikan kuis interaktif untuk anak-anak melalui aplikasi Quizizz. Bapak berharap anak-anak bisa mengikutinya penuh antusias ya. Semuanya bawa gadget hari ini? Oke. Bapak sudah kirimkan link untuk dapat mengakses kuis ini. Coba semuanya cek link yang Bapak kirim di grup. Oke, kita akan coba mulai. Bapak akan pandu. Anak-anak silakan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Di performa teratas sementara ditempati oleh Keisha dengan performa 7.930. Silakan anak-anak lainnya yang belum menyelesaikan soal. Bapak akan akhiri kalau sudah selesai. Kita saksikan siapa pernah juaranya? Iya, teman-teman. Pertama dari kuis interaktif ini adalah Keisha, kedua Yosina, yang ketiga? Iya, tepuk tangan buat semua. Saat ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan video pembelajaran ya, lewat tayangan multimedia saat ini yang bercerita tentang moderasi beragama. Mari kita saksikan bersama. Kita lihat aktivitas berbagai umat beragama di Indonesia, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha.
Umat apa ini anak-anak? Umat Katolik. Itu? Iya, umat Konghucu. Dan ini nak? Umat Kristen. Dengarkan baik-baik pesannya. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan beragama, untuk menikahi dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga perizinan diri, menjaga jagat raya. Ya, itu tadi sekilas video pembelajaran yang kita saksikan bersama anak-anak. Ada kata kunci dari video pembelajaran ini, bahkan banyak pesan yang sudah disampaikan. Ada 3 kata kunci ini yang menjadi dasar kehidupan kita umat beragama di Indonesia, supaya kita menjaga moderasi, menjaga toleransi, dan hidup kita akan rukun. Untuk mendalami materi dan video pembelajaran yang sudah anak-anak saksikan, Bapak akan bagi ke dalam kelompok untuk anak-anak bisa berdiskusi. Kelompok 1 akan mendiskusikan keragaman umat beragama di Indonesia. Ya, jadi tentang keragaman umat beragama di Indonesia, anak-anak silakan diskusikan. Apa yang anak ketahui tentang hal ini? Apa yang perlu dikembangkan dalam pemikiran? Yang berikutnya kelompok 2 di sini, ya, di samping Bapak ini, anak-anak akan membicarakan, mendiskusikan tentang makna kerukunan antar umat beragama. Kelompok 3 akan membahas kerukunan umat beragama dalam perspektif Kristen. Apa itu perspektif Kristen, anak-anak? Artinya akan dibahas dalam sudut pandang Kristen, yaitu tentunya yang bersumber lewat firman Tuhan atau Alkitab. Kemudian kelompok 4, anak-anak akan mendiskusikan berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Bagaimana sikap sosial kita terhadap umat beragama yang beragamnya di Indonesia. Nah, demikian yang Bapak dapat arahkan kepada kelompok-kelompok untuk kerjakan. Supaya anak-anak bisa bekerja dan terarah, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Di sini sudah ada instruksinya dan anak-anak dapat mendiskusikan dan mengerjakannya. Silakan anak-anak diskusikan. Ya, silakan kelompok 3 diskusikan. Dan kelompok 4 silakan diskusikan. Anak-anak dapat membaca materi pembelajaran di bab 11 tentang kerukunan antar umat beragama. Juga video pembelajaran yang sudah disimak dan dikolaborasikan dengan dasar firman Tuhan dari pembelajaran yang sudah kita lihat di dalam bagian judul tadi. Ya, bagus sekali. Ya, apa yang didapatkan? Konsep apa? Iya, ada kata kuncinya ya. Kalau mau rukun harus menghargai. Good, keren sekali. Kelompok 2. Bapak ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Wah. Dan kita harus hidup rukun sesama manusia dan kita harus saling bertoleransi pada agama-agama lain. Iya, pasti yang lain sependapatnya ya. Konsep-konsep apa saja yang sudah didapat dari hasil diskusi dan belajar hari ini? Apa saja? Yang pertama, maka dalam hal ini sikap toleransi agama harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta mengingat kepada semua yang bineka tunggal ika. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia. Yang kedua, toleransi
menjadi jembatan antara agama yang satu dengan yang lain. Tanpa toleransi, umat beragama tidak dapat memahami satu sama yang lain. Jadi sikap-sikap dalam menjaga hubungan antar umat beragama itu penting. Kalau kita tidak jaga sikap kepada antar umat beragama, apa yang terjadi? Terjadi permusuhan. Anak-anak silakan membuat karya presentasi yang kreatif. Pilihannya bisa poster, boleh juga pantun, boleh juga puisi, boleh juga role play atau bermain peran. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Jadi kalian akan mempresentasikan presentasi kreatif yang mana? Pantun pilihannya. Wah, buat sebaik mungkin. Kelompok 4 juga seru nih diskusinya. Apa yang sudah dipilih dari kelompok 4? Role play, bermain peran. Bagaimana anak-anak? Setiap kelompok sudah menyelesaikan karya kreatifnya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Oh, sudah semua. Nih kelompok 4? Sudah. Tapi Bapak penasaran, sudahnya seperti apa? Kita saksikan bersama ya, anak-anak. Bapak berikan kesempatan siapa yang mau lebih dulu tampil. Kelompok mana yang mau lebih dulu tampil? Oke, kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Silakan ambil tempat untuk menampilkan karya kreatifnya. Dengan suara yang lantang ya anak-anak. Kami dari kelompok poster ingin menunjukkan hasil karya dari kami. Sebelum itu, kami ingin menunjukkan yel-yel dari kami. Salam toleransi. Yes, yes. Saling membantu. Yes, yes. Saling menyapa. Yes, yes. Beda agama namun saudara. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan dong. Ya, bagus. Sekarang silakan dilanjutkan. Sebelum itu, perkenalkan saya Christian Yuda Pranata. Dan saya Aga Karudin. Dan saya Cistergo. Dan saya Prasetyo. Makna dari gambar ini adalah sama manusia kita harus bersikap terbuka dan dinamis kepada yang beda agama dan menghargai keberagaman agama dan tidak memaksa orang lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang membuat karya poster. Silakan karyanya ditempel di papan tulis dan di lembaran yang sudah disediakan. Ya, kita sudah saksikan bersama penampilan kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang ingin tampil? Ya, kelompok 4. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan menampilkan drama singkat yang berjudul Satu Dalam Kasih. Tapi sebelum itu kami akan menampilkan yel-yel kami terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Tua gapat, bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung Indonesia, toleransi, Wah, heboh ya, tepuk tangan. Di sebuah sekolah menengah pertama, terdapat 4 sahabat yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Meskipun berbeda keyakinan, mereka tetap hidup rukun dan saling menghormati. Inilah kisah mereka. Teman-teman, kita ke kantin yuk. Udah jam istirahat juga nih. Ayo. Aduh, aku puasa hari ini. Maaf ya teman-teman. Kayaknya aku pengen beli roti deh. Dewi, kamu kuat banget, kamu semangat ya. Aku seneng deh kita bisa berteman, kita beda agama tapi tetap bisa saling hargai ya. Iya, karena Tuhan ingin kita hidup rukun dan penuh kasih tanpa saling memaksakan satu sama lain. Kita pulang. Damai itu indah loh. Keempat sahabat itu membuktikan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah.
seperti yang tertulis dalam Roma pasal 14 dan 18, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bersatu dalam kasih, hidup rukun dalam damai. Terima kasih. Yeay! Bagus sekali penampilan kelompok 4 dalam bermain peran atau role play. Wah, Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kami dari kelompok misi ingin menampilkan hasil karya kami yang berjudul Moderasi Umat Beragama. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami kelompok visi yang paling semangat juga antusias, semua sportif dan juga asik, semua setia dan bersuka cita. Baiklah, saya Jenny ingin mewakilkan kelompok misi. Selamat mendengarkan. Puisi Moderasi Umat Beragama. Di bawah langit yang sama, kita berdiri terhadap iman, satu persaudaraan, teguh di hati, salib menjulang, masjid menyapa langit, pura dan wihara dalam harmoni kita terikat. Kristus mengajarkan kasih tanpa memandang agama. Dalam perbedaan, kita menemukan keindahan, kekayaan budaya, persatuan yang tak ternilai harganya. wah keren sekali. Dan sampel karya puisinya di lembaran yang sudah disediakan. Kelompok terakhir yang akan kita tunggu penampilannya, presentasi kreatif dari kelompok 2. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami ingin menyampaikan pantun, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cisha Alicia Nakota. Nama saya Paula Sari. Nama saya Yusina. Nama saya Angel. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami. Dan kami akan menyampaikan yel-yel dari kelompok kami. 1, 2, 3. Siapa kita? Generasi Moderat. Moto kita? Siap menjaga NKRI. Generasi moderat. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Moderasi beragama. Yes, yes, go! Semangat! Hari cerah di pagi hari. Cakep. Sangat sejuk di rasa hati. Cakep! Marilah kita saling menghargai agar kasih sayang tumbuh dalam hati. Pagi-pagi berolahraga. Sambil beli ayam kalkun. Dalam hidup beragama, marilah kita saling damai. Yeay! Menanam jagung menunggu hujan. Tumbuh subur sepanjang masa. Saling menghormati menjadi pegangan. Agar hidup penuh cinta dan rasa. Yeay! Baik, sekian penyampaian karya pantun dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan refleksi pembelajaran dari kelompok 2. Hal yang terpenting yang didapatkan dari pembelajaran ini adalah setiap agama nilai-nilai mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Bersamaan nilai ini menjadi landasan kuat untuk membangun kerukunan. Ya, tepuk tangan, betul sekali. Kelompok 2. Ya, itu menjadi landasan untuk membangun kerukunan. Silakan sampaikan refleksi kelompok 3. Tantangan terbesar dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah fanatisme agama yang berlebihan dan eksklusif. Sikap ini dapat menghalangi terbukanya dialog dan kerjasama antar umat beragama. Cara mengatasinya menanamkan pemahaman bahwa ajaran agama pada dasarnya universal. Ya.
ternyata tantangan dari kerukunan adalah fanatisme beragama. Ya, yang terakhir, bacakan refleksi dari kelompok 4. Menurut kami, yang terpenting bahwa sejarah mencatat banyak contoh indah tentang hidup berdampingan secara damai antar umat beragama yang bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4 yang menjadi inspirasi dan pembelajaran berharga ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bapak juga akan memberikan suatu kesimpulan dari refleksi pembelajaran yang sudah anak-anak sampaikan, bahkan serangkaian pembelajaran. Kita dalam mempelajari betapa beragamnya bangsa kita, mulai dari budayanya, bahasanya, hingga kepercayaannya. Memahami dan menghargai perbedaan adalah kunci untuk hidup berdampingan secara harmonis. Jadilah agen-agen perdamaian di lingkungan kita masing-masing. Di mana kita tinggal, di lingkungan sekolah, keluarga, di masyarakat, di gereja. Teruslah bersemangat untuk belajar, menjadi pribadi yang lebih baik, semakin bijaksana dan toleran. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di akhir pembelajaran ini, Bapak ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu melalui video pembelajaran. Ketika lagu pujian ini didengarkan bahkan dinyanyikan, Bapak mengajak semua anak-anak untuk menyanyikannya dengan sikap doa sambil merenungkan menghayati setiap makna dari pujian yang kita nyanyikan. Silakan anak. Pujian ini diciptakan sebagai bentuk doa kita kepada bangsa yang kita sayang. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami memadu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sama-sama berdoa buat bangsa kita, buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah belajar banyak hal tentang tema kerukunan antarumat beragama. Kami sebagai anak-anak-Mu berkomitmen menjadi terang dan garam-Mu di mana kami ada, agar kami menjadi saksi-Mu seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami, supaya kami menjadi pribadi yang moderat, menjadi pribadi yang toleran, yang menjaga kerukunan kedamaian di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua hari ini dalam serangkaian pembelajaran kita. Semangat dan terus menjadi saksi Kristus di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kelas 8 Kristen SMP Negeri 3 Sintang. Moderasi, toleransi.